Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya berharap semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam sesi video tutorial untuk pengembangan Windows Phone Applications. Pada sesi video kali ini saya akan sedikit memberikan dan berbagi tentang bagaimana melakukan atau membangun sebuah aplikasi yang menggunakan if statement di aplikasi Windows Phone. If statement ini sangat penting sekali karena sesuai dengan pengalaman saya, setiap aplikasi itu selalu menggunakan if statement atau selalu saja ada if statement ini. If statement ini berguna untuk melakukan sebuah keputusan. Jika kondisi A, maka kita akan menjalankan apa, kalau kondisi B, kita akan menjalankan apa, dan kalau yang selain di kondisi itu, kita juga menjalankan apa. Nah, ini sangat penting sekali if statement ini, makanya pada kesempatan ini saya berbagi tentang if statement di Windows Phone. Baik, di sini saya sudah membuat sebuah aplikasi demo untuk supaya teman-teman bisa membayangkan aplikasi seperti apa yang akan kita bikin pada sesi video kali ini. Kita buka. Di sini saya udah bikin aplikasinya. Kita klik. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah aplikasi yang ada penjelasan. Would you prefer what is behind door number 1, 2, or 3? Hint type 1 or type 1, 2, or 3. Nah, apabila kita melakukan satu atau mengetikkan satu di sini atau 2 atau 3, itu akan apa yang akan terjadi gitu. Nah, di sini seandainya kita mengetikkan satu, maka kita play, kemudian you want a new car. Bagaimana kalau kita mengetikkan 2? Mengetikkan 2, you want a new boat. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya kita mengetikkan 3? You want a cat. Terakhir, bagaimana ketika kita mengetikkan selain dari nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Kita lihat, kita ketikkan apa saja di sini, misalkan TDC. Play. Sorry, we didn't understand your response. You lost. Nah, jadi aplikasi seperti inilah yang akan kita buat. Memang sederhana sekali. Karena memang semua berawal dari kesederhanaan. Dan saya juga mohon maaf apabila bahasa-bahasa yang digunakannya itu menggunakan bahasa Inggris. Ya, tujuannya untuk membiasakan teman-teman dengan bahasa Inggris. Karena memang pada dasarnya setiap programming itu menggunakan bahasa Inggris. Baik, sekarang mari kita lanjutkan untuk membuat sebuah aplikasi seperti ini. Kita kembali ke Microsoft Visual Studio Express. Kita klik. Kemudian kita create new project, kita pilih Visual Secrets dan Windows Phone Application Template. Di sini kita beri nama if the conditions. Kita tempatkan di mana? Kita klik OK. Jangan lupa pilih OS 71. Klik kembali lagi OK. Tunggu sebentar. Nah, baik. Seperti yang tadi di sini, bahwasanya di sini ada satu label. Di sini label, ini text box, ini button, dan ini label. Jadi ada dua label, satu text box dan satu button. Sekarang kita ketikkan di text block, kita ambil text block ke sini. Kemudian kita kasih lebar dan kasih tinggi. Ini kita kasih nama description text block. Kemudian teksnya kita ubah menjadi would you prefer. Saya lupa bahasanya. Kita ketikkan di sini.
Would you prefer what behind? Would you prefer what behind door number? Door number 1, 2, or 3. Hint. Ups, nggak kelihatan. Kita ketik di sini saja. Would you prefer behind door number 1, 2, or 3? Hint. In type 1, 2, or 3. Kemudian kita tambahkan text box di sini. Tambahkan text box. Kemudian kita geser ke sini sedikit. Ininya kita kasih nama input text box. Kemudian teksnya kita kosongkan. Kemudian kita tambahkan button di sini. Buttonnya kita kasih nama play button. Kemudian kontennya kita ubah menjadi play. Kita geser sedikit. Kita geser ke sini. Di sini kita tambahkan string new value sama dengan input textbox text. Di sini kita tidak usah ya, ini aja namanya string new value input textbox text. Kemudian kita kembali lagi ke file main file XAML. Di sini kita tambahkan satu lagi text block di bawahnya. Kita kasih nama lebar. Kemudian kita ininya kasih nama result text block. Teksnya kita kosongkan. Kemudian sudah, sementara itu dahulu. Kemudian kita kembali lagi ke sini, klik 2 kali. Nah, di sini kita melakukan sebuah logika. Misalkan if new value sama dengan 1, maka kita akan menjalankan result text box dot text sama dengan you want a car. Oke. Sekarang mari kita coba jalankan. Kita save, kita jalankan. Ini jangan lupa pilih emulator 71. Kita run. Tunggu sebentar. Kita pilih ini. Nah, ini yang baru kita bikin. Kita coba ketikkan 1. Klik you want a car. Bagaimana kalau kita mengetikkan selain yang lain, selain 1 gitu ya, play, maka ini tidak akan terjadi apa-apa karena
kita baru saja melakukan kondisinya hanya satu, yaitu untuk new value 1 atau new value 1, maka kita akan menjalankan atau menampilkan you want a car. Apabila selain itu, maka tidak akan ada yang dijalankan. Nah, sekarang bagaimana kita untuk memberikan kondisi untuk nomor 2 dan nomor 3. Nah, di sini kita tambahkan kita stop dulu di sini. Sebelumnya kita tambahkan kondisi else if yang berikutnya, else if new value sama dengan 2, maka kita akan menjalankan result text block the text sama dengan you want a boat. Kemudian untuk yang ketiganya, else if new value sama dengan 3, maka kita akan menjalankan result text block the text sama dengan you want cat. Nah, karena bagi yang lain kucing itu merupakan sesuatu yang yang spesial. Jadi sini saya masukkan kata kunci kucing ya, cat. Nah, baik, seterusnya kita menggunakan kondisi apabila 1 maka kita akan menjalankan ini, kalau 2 kita akan menjalankan ini, dan kalau 3 kita akan menjalankan blok ini. Nah, bagaimana apabila selain dari 1, 2 atau 3, maka kita perlu satu lagi kondisi, yaitu kondisi else. Nah, apabila selainnya itu, maka akan menjalankan result text block dan text sorry we don't understand your response, you lost. Nah, jadi ibaratnya ini game. Jadi kalau misalkan kita mengetikkan 1, maka kita akan mendapatkan car. Apabila kita mengetikkan 2, maka kita akan mengatakan boat. Dan apabila kita mengetikkan yang ketiga, maka kita akan mendapatkan cat. Dan apabila kita mengetikkan selain 1, 2 atau 3, maka sistem akan memberitahu kepada kita bahwasanya sistem tidak mengerti respon kita. Jadi kita yang kalah gitu ya. Ibaratnya seperti itu. Cuman di sini kita masih sederhana ya, masih hanya sebatas if else gitu ya. If else yang sederhana. Oke, sekarang mari kita coba jalankan aplikasinya. Ini ada error 42, ada yang kurang. Yang ini. Kita coba jalankan kembali. Nah, kita coba ketikkan 1 di sini, maka hasilnya akan you want a car. Kalau kita ketikkan 2 di sini, maka hasilnya akan menjadi boat. Kalau kita ketikkan 3 di sini, maka hasilnya akan menjadi cat. Dan apabila kita mengetikkan selain dari yang 1, 2 atau 3, misalkan T, E, D, C, maka akan memunculkan sorry, we don't understand your response, you lost. Nah, ini kenapa seperti ini? Karena tadi kita kurang, labelnya kita kurang tarik, tingginya itu kurang, makanya ini agak kehapus. Kita kembali ke sini, kita kembali ke main page. Nah, yang label yang ini kita kepanjangkan sedikit atau lebar, maksudnya tinggikan sedikit. Kita coba jalankan kembali. Klik di sini.
TEDC play. Nah, maka ini semuanya akan muncul. Nah, jadi seperti ini contoh sederhana dari penggunaan if statement di Windows Phone dengan menggunakan bahasa C#. Nah, bagi teman-teman saya sarankan ini dikuasai karena memang if statement ini sangat penting sekali. Di setiap aplikasi itu pasti ada yang namanya if statement. Oke, video kali ini saya cukupkan sampai sini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oops.